Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Saya dari keperawatan tingkat 2. Di sini saya ingin membuat sebuah video tentang manajemen laktasi. Jadi manajemen laktasi itu adalah bagaimana cara mengajari proses menyusui pada bayi baru lahir. Edukasi ini diberikan kepada ibu yang sedang hamil dan ibu menyusui. Untuk persiapan proses menyusui. ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber energi utama pada bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Jadi untuk hari ini kita akan memberikan edukasi pada ibu yang sedang hamil. Bu, sebelum kita memulai, ada baiknya kita harus cuci tangan dulu ya, Bu. Kita bisa mencuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar ya, kayak seperti ini. Baik, setelah cuci tangan, ini Bu untuk boneka anaknya. Ya, ini untuk boneka anaknya. Ini untuk puting ya. Jadi yang pertama kita lakukan seperti ini. Ya Bu, yang pertama. Kemudian kita bisa melakukan tekan puting yang berada di tengah. Nah, kita bisa tekankan putingnya pada area omulannya. Kemudian nanti akan setelah kita tekan pada area omulannya, itu akan mengeluarkan ASI ya Bu. Nah, ASI-nya tadi bisa kita oleskan pada sekitarnya. Kita pijat di sekitarnya, ya benar seperti itu Bu. Nah, kemudian tujuannya itu untuk sebagai desinfektan ya Bu, dan sebagai juga agar sekitar area putingnya itu tetap lembab. Nah, seperti itu Bu ya. Nah Bu, setelah itu Bu, baik. Untuk boneka anaknya tadi Bu, ya baik Bu. Setelah itu kita bisa melakukan posisikan ibu nyaman. Cara menyusui ibunya nyaman seperti apa ya Bu? Seperti apa Bu? Untuk cara menyusui yang nyaman, posisinya seperti itu ya. Pastikan kaki ibu tidak menggantung dan ibu duduknya nyaman. Kemudian bila tidak ada sofa di rumah ibu bisa bersendel mungkin di mana. Yang penting ibu punya senderan ibu supaya ibu nanti menyusuinya. Bu, setelah itu kita bisa mengisikan bantal ya Bu. Mengisi Bu bantalnya sini. Tujuan kita mengisi bantal di sini supaya pas menyusui nanti tangan ibunya nggak pegel ya Bu. Nah, cara kita memegang bayinya ya. Cara memegang bayinya, tangan satunya itu berada di sini Bu. Bu benar. Kemudian kepala bayinya itu bisa kita isikan di lekuk siku kita Bu. Iya benar. Kemudian satunya lagi bisa memegang bokong bayi. Ya, iya benar. Ya, itu Bu. Nah, setelah itu Bu, untuk tangan bayinya ibu bisa isikan di belakang. Ya, dia seperti ini Bu. Ya, seperti ini benar. Nah, tujuannya itu supaya nanti bayinya tidak kesakitan tangannya, tidak terjepit ya Bu. Nah, setelah itu pastikan untuk badan bayinya itu nyaman.
si bayinya sudah benar atau belum ya Bu. Nah, Untuk mengeceknya, telinga bayinya itu sejajar dengan bahu si bayi. Nah, kita lihat apakah telinganya sudah sejajar belum dengan bahunya si bayi. jadi Bu, untuk bayinya menempel di payudaranya Ibu, ya seperti kepala bayinya. Kemudian untuk badan bayinya bisa menempel juga di badannya Ibu. Jadi perutnya si bayi ini menempel ya di perutnya Ibu. Iya, benar seperti itu Bu. Kemudian Bu, setelah cara memegang bayinya benar, posisi bayinya benar, sekarang itu adalah cara kita untuk menyangga si payudaranya ya Bu. Nah, untuk menyangga si payudaranya, ini Bu, untuk contoh si payudaranya. Ya, begini untuk cara menyangga si payudaranya. Jadi Bu, untuk cara nyangga putingnya itu dari telunjuk kita itu berada di bawah puting. Kemudian untuk gigi jari kita itu kita bisa beradakan di area analog. Jadi jangan di sini ya Bu, di sini. Iya benar. Ya. Nah, setelah itu Bu, kita bisa rangsangkan bayinya agar bayinya nanti bisa melihat, bisa merasakan mulutnya itu mana ya. Kita rangsangkan kepada bayi mengambil puting. Ya Bu. Nah Bu, setelah kita rangsang nih, setelah bayinya mulai menghisap, kita lihat setelah bayinya itu mulai menghisap, kita lihat apakah pas bayi menghisap hidungnya itu tertutup atau tidak ya Bu. Jika tidak tertutup, maka tangan bisa kita letakkan di kaki, kita bisa relax gitu ya Bu, saat menyusui bisa relax. Tapi kalau misalkan pas kita menyusui bayi, kemudian kita lihat bahwa hidungnya si bayi tertutup, maka kita bisa melakukan seperti ini tadi. Nah, kita melakukan seperti ini supaya bisa menyangga ya, supaya bisa menyangga agar nanti hidungnya bayi tidak tertutup gitu ya Bu. Nah Bu, setelah bayi menghisap, kita lihat Bu, apakah bayinya itu sudah benar atau belum menghisapnya. Dengan cara kita lihat apakah area anula yang luarnya itu pada saat bayi ini membuka mulutnya, itu pada saat bayi menghisap itu akan membuka mulutnya lebar-lebar ya. Kita lihat apakah area anulanya itu atasnya itu lebih besar atau area anula di kalau menghisap yang bagus itu area anulanya di atas itu lebih terlebar, lebih lebar daripada area anulanya yang bawah. Tuh. Nah, setelah itu kita periksa juga bibirnya si bayi. Nah, untuk bibirnya yang benar itu bibirnya bayi pada saat menyusui itu keluar seperti ini. Nah, selanjutnya dagunya si bayi ini menempel ke ibu. Nah, itu dagunya tadi itu menempel ke payudaranya si ibu. Kalau udah benar, cara semuanya udah benar, berarti proses atau cara menyusui pada bayi itu sudah benar. Nah Bu, jadi Bu, setelah ibu rasa bayinya itu sudah cukup menyusui, nanti cara untuk bisa mengambil puting kita itu ibu bisa menggunakan jari kelingking, kemudian ibu bisa jari kelingking masukkan ke mulut bayi, kemudian nanti ibu bisa mengambil putingnya ibu ya. Cara yang kedua itu kita bisa menekan dagu bayinya ya Bu. Kita tekan dagu bayinya ya, supaya bayinya berhenti menghisap. Nah Bu, setelah proses menyusuinya selesai, kita bisa melakukan proses sendawa ya Bu. Untuk melakukan proses sendawanya, ibu bisa mengarahkan bayinya itu di
pundaknya ibu. Dulu seperti ini. Bukan Bu, seperti ini maksudnya. Ya, kita bisa lakukan bayinya seperti ini Bu. Kemudian kita bisa menepuk punggung bayinya Bu, pelan-pelan. Nah, seperti itu kita bisa melakukannya seperti ini Bu. Kita melakukan seperti ini. Nah, supaya bayinya bisa bersendawa. Dan ada juga untuk cara keduanya Bu. Untuk cara keduanya itu bisa tekan bayi di bawah. Ini Bu, di bawah Bu. Iya, di bawah Bu. Kemudian bisa seperti itu ya Bu, untuk bisa bayinya tadi bersendawa. Kalau ini untuk cara keduanya ya Bu. Nah, gimana Bu setelah cara menyusuinya tadi, edukasi cara menyusui tadi, apakah Ibu sudah mengerti atau ada yang tidak paham Bu? Sudah mengerti ya Bu. Nah, untuk cara yang terakhir Ibu, untuk tahap yang terakhir kita bisa meletakkan boneka bayinya di sini ya Bu. Ya, kita bisa meletakkan boneka bayinya di sini. Ya, nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan cuci tangan kembali supaya tidak ada bakteri-bakteri Bu. Ayo Bu, kita cuci tangan. Untuk cuci tangannya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan cuci tangan kembali seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, setelah kita mengajari cara menyusui pada ibu hamil, terus yang kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan edukasi tentang nutrisi pada ibu hamil. Karena apa? Karena ketika ibu menyusui, karena ketika ibu ingin memberikan ASI kepada bayinya, ibu juga perlu nutrisi yang seimbang gitu. Jadi untuk nutrisi yang seimbang, kalori yang seimbang itu bisa 500 kalori per hari. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa memberikan edukasi juga kepada ibu yang ingin menyusui. Kemudian setelah itu jangan lupa juga gizi pas ibu memberikan ASI-nya ya. Gizi jangan lupa. Kemudian untuk yang kedua. Nah, yang kedua itu kita bisa memberikan edukasi tentang ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif adalah di mana ibu memberikan ASI tanpa tambahan. Tanpa adanya tambahan, itu biasanya untuk bayi sampai 6 bulan, dan tambahannya itu tidak kecuali obat. Selain obat itu tidak boleh. Jadi hanya untuk bayi yang 6 bulan itu hanya boleh diberikan ASI saja. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian untuk edukasi yang ketiga, itu kita bisa anjurkan ibu untuk menyusuinya setiap hari gitu. Ajarkan ibu untuk menyusui bayinya tiap hari. Karena apa? Karena semakin ibu menyusui bayinya tiap hari, semakin banyak produksi ASI-nya. Tapi semakin sedikit ibu menyusui bayinya, maka produksi ASI-nya semakin sedikit. Seperti itu.